Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kita harus melihat dari buahnya. Apakah seseorang itu hidup di dalam Tuhan, dan apakah segala yang dikerjakannya itu benar-benar berbuah hal-hal yang baik, ya? Apakah dia seorang nabi palsu atau nabi yang asli, ya? Hari ini juga kita merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-495, ya. Dia sudah tua. Mungkin kita bisa lihat juga apakah dia berbuah hal-hal yang baik atau tidak, ya. Kebetulan juga mungkin kemarin kita merayakan Bapak Presiden Jokowi ulang tahun yang ke-61, ya. Dia masih muda, tapi menurut saya dia seseorang yang mempunyai buah-buah karya yang baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang punya buah karya yang baik? Apakah dia sabar? Apakah dia, ya, kita lihat dari buku Galatia 5:22 di mana Santo Paulus mengatakan ada buah-buah Roh Kudus, ya, 9 buah Roh Kudus, ya. Kebaikan, kesabaran, cinta kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Ada 9 buah Roh Kudus. Kita melihat bagaimana buah Roh Kudus ini bisa bekerja di setiap orang. Roh Kudus itu tidak bisa dimasukkan dalam box. Dia tidak bisa dibilang wah hanya satu agama saja, ya. Apakah agama Islam atau agama Katolik atau agama Kristen, ya, yang punya Roh Kudus dan yang lain tidak bisa. Karena Roh Kudus itu bebas, dia mau pergi kemana. Dia akan pergi ke orang yang membuka diri dan hatinya kepada Roh Kudus, dan bibit-bibit Roh Kudus itu tumbuh dan berbuah yang banyak. Kita mau melihat juga bagaimana diri kita, apakah kita berbuah Roh Kudus atau tidak, ya? Apakah ada kesabaran, kebaikan, kedamaian, ya, penguasaan diri, kelemah lembutan dari diri kita atau tidak. Itu yang penting. Kita mau melihat. Bagaimana kita melihat? Pertama, kita pasti melihat perbuatan-perbuatan kita secara eksternal, ya, bagian luarnya. Tetapi dari luar itu kita bisa mulai masuk ke dalam. Mungkin di luar kita bisa oke, kelihatan, ya. Seperti orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan Yesus bahwa mereka itu nabi palsu. Padahal, ya, mereka itu mengikuti ajaran agama Yahudi yang adalah ajaran dari Tuhan Allah semesta, Tuhan dari Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama dengan kita juga. Tapi kenapa mereka bisa salah, ya, bisa berbuah hal-hal yang tidak baik, ya? Jadi tidak bisa digaranti juga, ya, bahwa kita sudah sebagai kita umat Katolik, ya, kita punya deposit pengetahuan tentang Tuhan itu yang paling sempurna, paling lengkap, karena Tuhan Yesus, pengetahuan akan lahir, mati dan bangkitnya Tuhan Yesus, ya. Tapi kita juga bisa salah kalau kita tidak terbuka akan Roh Kudus. Kita perlu waktu, kita perlu meneliti diri sendiri bagaimana, ya, apakah dalam pembicaraan di dalam hati kita, ya, our internal conversation, ya, apakah kata-kata kita itu keras dan kasar terhadap diri sendiri? Apakah kita ada belas kasihan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain di dalam hati kita? Apakah kita ada kesabaran akan diri kita sendiri, ya? Apakah kita bisa mengontrol kata-kata yang muncul dari hati kita di dalam hati kita? Kita perlu mendengarkan juga diri sendiri, apa yang terjadi di dalam, ya. Itulah makanya dari situ kalau kita tahu apa yang kurang, kalau ada semak-semak duri, bukan buah yang baik-baik, kita bisa mengundang Roh Kudus kembali untuk datang. Mengundang Tuhan Yesus untuk mengutus Roh Kudusnya, agar bibit-bibit Roh Kudus pun itu tumbuh, ya. Mungkin bagaikan ilalang dan
gandum, ya. Dua-dua bertumbuh, tapi kita mau banyak gandumnya, kita mau lebih banyak buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebaikan dalam diri kita. Sehingga kita yang sudah dibaptis, kita juga nabi, raja, dan imam, kita tidak menjadi nabi palsu, tapi kita menjadi nabi yang sungguh-sungguh penuh oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Berikanlah kita waktu untuk berdoa, untuk mendengarkan suara hati kita, mendengarkan pembicaraan dalam diri kita, sehingga kita semakin penuh kesadaran diri dan kita semakin tahu bahwa kita perlu bantuan Roh Kudus, sehingga kita bisa juga menjadi nabi-nabinya dan memuliakan nama Tuhan Yesus di dunia. Amin.